Bab 85, Lembah Keabadian. Ada 4 tahap perkembangan serangga pemangsa elemen. Yang pertama disebut tahap mikroba. Saat ini, mereka tidak punya kemampuan untuk bereproduksi. Yang kedua disebut tahap larva. Ukuran mereka bisa mencapai ukuran sebutir beras dan melahirkan 10.000 larva sehari. Mereka juga kebal terhadap serangan energi spiritual tingkat spiritual nyata. Bisa dibilang, tahap kedua sudah sangat mematikan bagi ahli bela diri di bawah tingkat spiritual nyata. Yang ketiga disebut tahap dewasa. Ukuran mereka bisa mencapai ukuran kepalan tangan. Saat ini, serangga pemangsa elemen sudah sangat mematikan, bahkan ahli bela diri tingkat gabungan spiritual pun pasti akan kalah. Tahap keempat belum pernah terlihat sejak zaman dulu. Tentu saja, makhluk semengerikan itu memiliki usia yang terbatas. Semakin mereka tumbuh besar, semakin pendek usia mereka. Serangga pemangsa elemen di tahap mikroba bisa hidup hingga 200 hari. Serangga pemangsa elernen di tahap larva bisa hidup hingga 80 hari. Dan jika tidak mendapatkan darah, mereka akan mati. Sementara di tahap dewasa, masa hidup mereka hanya 5 hari. Elton Su mengingat-ingat seluruh informasi tentang serangga pemangsa elemen, tapi ia tidak tahu bayi rakun ini bisa memakan serangga pemangsa elemen. Setelah berjalan semakin jauh, lautan serangga di sekitar menjadi semakin gelap. Tanpa penglihatan super, para ahli bela diri ini tidak akan bisa melihat dengan jelas. Tiba-tiba, samar-samar tampak sebuah cahaya di antara lautan serangga itu. Bagaikan terperangkap di neraka dan tiba-tiba melihat matahari, mereka bertiga sangat kegirangan. Lautan serangga terbelah, dan sebuah lembah hijau perlahan tampak di hadapan mereka. Elton Su tidak sabar untuk memasukinya, seolah di belakangnya ada sebuah lautan api yang hendak menjilatnya. Mereka bertiga keluar dari lautan serangga itu, tapi kedua bayi rakun itu tampak tidak rela beranjak dari lautan serangga pemangsa elemen. Tapi bayi rakun Holy Su akhirnya tidak dapat menahan panggilan Holy Su dan keluar dari lautan serangga pemangsa elemen. Elton Su menatap bayi rakunnya yang tetap tak bergeming dan berkata, "Ikuti aku dulu, setelah selesai nanti, aku akan mengizinkanmu makan." "Bagaimana?" Bayi rakun itu berpikir sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan mengikuti Elton Su. Ruang kosong ini dikelilingi tembok hitam memanjang sebagai pertahanan alaminya, dan tanahnya dikelilingi oleh air. Meski cahaya tidak bisa menembus masuk, tapi di bagian tengah lembah keluar secercah cahaya yang menyinari tempat ini. Setelah mengamatinya, mereka bertiga saling bertatapan, lalu berjalan menuju bagian tengah lembah. Saat Elton Su dan kawan-kawan hendak beranjak, tampak 3 orang dari pasukan tentara bayaran Bloody Moon dan Sekte Besi Iblis berjalan keluar dari lautan serangga pemangsa elemen sambil bergandengan tangan. Begitu melihat Elton Su, Wilton Luo langsung berkata dengan dingin, "Bocah, kita bertemu lagi, kamu telah membunuh pengikut Sekte Besi Iblis, hari ini Senior Hilton Mo akan membunuhmu." "Jangan banyak bicara, pemimpin pasukan yang telah kalah." Elton Su menatap Wilton Luo dengan ekspresi mencemooh, lalu menatap Hilton Mo. "Kamukah yang membunuh para juniorku?" tanya Hilton Mo. Karena telah memasuki lembah ini, mereka bermaksud membunuh Elton Su dan kawan-kawan dulu. Bagaimanapun, hanya 1 orang yang bisa mendapatkan warisan lembah ini. Jika ketiga orang ini mati, akan lebih sedikit pesaing yang berusaha memperebutkannya. Tubuh Hilton Mo mengeluarkan energi spiritual. Dengan waspada, Elton Su dan kawan-kawan bersiap untuk menyerang. Suasana lembah itu sangat mencekam, pertempuran bisa dimulai kapan saja. Tiba-tiba, beberapa orang lagi muncul dari lautan serangga pemangsa elemen. Mereka melihat kedua pihak yang hendak bertempur itu dan berkata, "Lanjutkan saja, kami tidak akan ikut campur." Wah, sudah ramai. Beberapa orang lain keluar dari lautan serangga pemangsa elemen, dan melihat ketiga kelompok itu, mereka tertawa. "Ayo maju." Setelah berpikir sejenak, Hilton Mo mengurungkan niatnya dan memimpin kelompoknya menuju bagian tengah lembah. "Ayo kita juga maju." Dengan lega, Holy Su juga mulai berjalan. Elton Su dan Yahya Qi mengikutinya menuju bagian tengah lembah. Membosankan, melihat kedua kelompok itu batal bertarung, yang lain merasa kecewa dan melanjutkan perjalanan ke bagian tengah lembah. Di tengah lembah keabadian tampak sebuah gunung batu. Di bawah gunung itu tampak sebuah lapangan yang tidak terlalu besar.
Dan di kaki gunung tampak gapura batu, di depan gapura itu duduk dua patung batu dengan ekspresi yang menyeramkan. Di sekelilingnya berserakan banyak puing-puing. Tempat ini dipenuhi energi kuno, dan yang membuat para serangga pemangsa elemen itu tidak berani mendekat, karena energinya agak mirip dengan energi spiritual bayi-bayi rakun itu. Setelah tiba di tempat ini, barulah Elton Su dan yang lain merasakan energi ini. Melihat gapura batu itu, mata mereka berbinar. Jika tebakan mereka benar, gapura batu ini dulunya adalah tempat pendekar pedang abadi berlatih. Lembah keabadian, apakah ini tempat pendekar pedang abadi berlatih dulu? Gumam Waning Moon sambil menatap gapura batu itu. Waning Moon, perintahkan pengikutmu memeriksa tingkat kekerasan gapura batu itu, perintah Hilton Mo. Waning Moon mendongak dengan jengkel, tidak suka diperintah-perintah. Tapi akhirnya ia memberi perintah pada Rainer Luo, tetua ketiga, lakukan. Rainer Luo menghampiri gapura batu itu, lalu tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya sekuat tenaga. Gapura batu itu bergetar, lalu memantulkan energi yang kuat, membuat Rainer Luo terhuyung belasan langkah ke belakang, menatap tangannya yang masih gemetaran. Telah mempermalukan diri di hadapan banyak orang, wajah Rainer Luo memerah. Kembali maju dan mengumpulkan energi spiritualnya, pedang itu menyerang gapura batu itu dengan kekuatan yang luar biasa. Semua orang berkumpul di kaki gunung dan menatap salah satu pemimpin pasukan tentara bayaran Bloody Moon itu tanpa berkedip. Di hadapan mereka, lagi-lagi pedang Rainer Luo menyerang gapura batu itu. Gapura itu bergetar, dan tampak beberapa retakan. Tapi entah terbuat dari batu apakah gapura itu, ia tidak hancur. Malah, Rainer Luo terpental ke belakang sejauh beberapa meter. Dan saat ia mendongak, semua terkejut melihat bibir Rainer Luo terluka. Darahnya menetes ke tanah. Semua sangat terkejut melihat kekuatan gapura batu itu. Dasar tak berguna, cibir Hilton Mo. Rainer Luo tampak geram mendengarnya, tapi tidak berani mengatakan apapun. Hilton Mo melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Mengayunkannya ke arah gapura batu, dan energi spiritual berwujud tangan raksasa melayang, memukul gapura batu itu dengan keras, retakannya semakin melebar, dan akhirnya hancur. Senior Mo sungguh luar biasa. Wilton Luo mengacungkan jempol. Hilton Mo mengangguk, lalu menatap Elton Su dan kawan-kawan dengan angkuh, seolah menghancurkan gapura batu itu adalah perbuatan yang paling terhormat. Hilton Mo pun melangkah masuk. Rainer Luo dengan geram mengepalkan tinjunya. Sebagai pimpinan ketiga pasukan tentara bayaran Bloody Moon, ia merasa sangat dipermalukan, yang menghancurkan gapura batu itu, tapi Hilton Mo yang mendapat pujian. Sungguh memuaskan. Sabar, Waning Moon menepuk pundak Rainer Luo. Mulutnya hanya berkomat kamit, energi spiritualnya yang menghantarkan suaranya ke telinga Rainer Luo. Hilton Mo berjalan ke depan gua sambil menendangi kerikil yang menghalangi jalannya. Saat menatap kegelapan pekat gua itu, ia bergidik, berbalik menatap orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Semuanya, aku telah membuka jalan masuk ke gua ini. Jika kalian ingin masuk, bunuh bocah itu dulu. Hilton Mo mengulurkan tangan, semua mengikuti arah yang ditunjuknya, dan tampak seorang pemuda berusia 15-16 tahun. Adalah pemuda yang berselisih dengan Hilton Mo saat itu. Hilton Mo, apakah kamu kira kami bodoh? Semua yang ada di sana tidak bodoh. Hilton Mo berusaha memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Tapi mereka tidak punya masalah dengan Elton Su. Dan jika pemuda ini memang lemah, mereka akan dengan senang hati membantu Hilton Mo membunuhnya. Tapi bahkan Hilton Mo sendiri tidak berani menyerangnya. Kami datang untuk mencari harta karun, kami tidak akan ikut campur dalam perselisihan kalian. Tuan Muda Mo, kami bukan pengikut sekte besi iblis, jangan memerintah-merintah kami. Hilton Mo memicingkan mata, apakah mereka sedang mengancamnya? Matanya berkilat dingin, tapi Hilton Mo tidak melakukan apapun, hanya menatap Elton Su dengan ekspresi suram dan berkata, sepertinya kamu sungguh memuakkan hingga tidak ada yang ingin membunuhmu. Jadi, aku akan melakukannya sendiri. Melihat Hilton Mo hendak menyerang pemuda itu, mata para ahli bela diri yang lain berbinar, mereka segera mempercepat langkah mereka menuju gua itu. Tapi, saat aku membereskan pemuda ini, siapapun yang berani memasuki gua itu akan merasakan akibatnya.
kata Hilton Mo sambil menatap ke sekeliling. Tatapan dinginnya membuat para ahli bela diri itu tidak berani memasuki gua dengan gegabah. Matilah kau. Hilton Mo mengulurkan tinjunya ke arah Elton Su. Tinjunya dipenuhi energi spiritual, menimbulkan gelombang udara di sekitarnya. Bersambung. Bab 86 di dalam gua. Tidak apa, biar aku saja. Holy Su hendak maju untuk menghadang Hilton Mo, tapi Elton Su mencengkeram bahunya dan berkata dengan dingin. Musuh seperti sekte besi iblis ini tidak bisa dihindari, kemanapun ia pergi, ia akan bertemu dengan mereka. Awalnya Elton Su sama sekali tidak bermaksud untuk berselisih dengan sekte besi iblis. Bagaimanapun, di negara awan terapung, mereka termasuk sangat kuat dan bisa dengan mudah menghancurkan dirinya. Tapi jika mereka terus mengancamnya, mana mungkin Elton Su terus menghindar, melangkah maju, tubuhnya memancarkan cahaya, ia mengeluarkan pedangnya dan merangsek maju. Mereka bertarung di lapangan itu, meski serangan-serangan mereka tampak sederhana dan biasa saja, tapi cukup berbahaya. Ayo. Saat Hilton Mo dan Elton Su bertarung, para ahli bela diri yang lain tidak dapat menahan diri untuk masuk ke gua dan mencari warisan itu. Ancaman Hilton Mo tidak cukup untuk mengalahkan keinginan mereka terhadap harta karun itu. Hilton Mo mendengus, ia terkena pukulan keras Elton Su dan terhuyung mundur beberapa meter, menatap pergerakan di dalam gua dengan cemas. Ah! Terdengar seruan dari dalam gua, dari antara para ahli bela diri yang masuk ke gua itu, 4 orang berlari keluar dengan ekspresi ketakutan. Ada jebakan! Seru seorang ahli bela diri dengan ketakutan. Hilton Mo segera menuju pintu masuk gua, lalu mengayunkan tinjunya beberapa kali, membunuh para ahli bela diri yang terluka parah itu. Apa yang kamu lakukan? Seru ahli bela diri yang berhasil menghindari jebakan itu dengan geram. Lihatlah betapa kesakitannya mereka, aku hanya membantu mereka. Dengus Hilton Mo, lalu menatap ke dalam gua. Saat ini, tampak cahaya api berkelip di dalam gua, dan obor-obor di kedua dinding gua mulai menyala. Di dasar gua tampak 2 kotak persegi, masing-masing berisi 1 kata. Yang hitam bertuliskan mati, yang merah bertuliskan hidup. Dan di dasar gua tampak belasan mayat dengan panah tertancap di tubuh mereka. Hilton Mo mendongak dan merasa tercekat melihat lubang-lubang anak panah di sepanjang dinding gua. Jika ia yang pertama masuk tadi, mungkin ialah mayat yang terkapar di tanah ini. Untunglah, kini lubang-lubang itu telah kehabisan anak panah. Hilton Mo melangkah masuk, Elton Su dan yang lain bergegas mengikuti. Mereka berbondong-bondong masuk, saat Hilton Mo berhenti, Elton Su mendongak dan tertegun melihat sebuah danau dalam di hadapan mereka. Airnya yang berwarna hitam pekat menantulkan cahaya dari obor-obor di sekitarnya. Di permukaan danau itu tampak seuntai tali besi setebal jari yang menghubungkan kedua tebing. Danau ini sangat misterius dan mengerikan, seolah berbagai jenis bis mematikan tersembunyi di dalamnya dan bisa membunuh mereka semua. Kamu, maju dulu. Hilton Mo menunjuk salah seorang ahli bela diri. Wajah sosok yang ditunjuk segera memucat, ia melangkah mundur. Cari mati. Mata Hilton Mo berkilat garang, ia mengangkat tangannya, sebuah tangan raksasa muncul, dan dengan cepat, ahli bela diri itu telah mati. Para ahli bela diri yang lain tampak pucat melihatnya. Kamu, maju. Hilton Mo menunjuk orang lain. Ahli bela diri yang ditunjuk tampak ketakutan, tapi karena Hilton Mo sangat kuat, dan setelah melihat rekannya dibunuh di hadapannya barusan, akhirnya ia menggertakkan gigi dan melompat ke tali besi itu. Tidak ada apa-apa. Ahli bela diri itu telah memejamkan mata dan bersiap untuk mati, tapi setelah menunggu cukup lama, tidak terjadi apa-apa, membuka mata dan melihat permukaan danau itu tetap sangat tenang. Melihatnya, ahli bela diri itu segera mengerahkan reiki murninya dan terbang. Tapi begitu ia melakukannya, sekelompok serangga abu-abu tiba-tiba keluar dari dalam danau dan memangsa reiki murni ahli bela diri itu. Elton Su dan yang lain tertegun, serangga abu-abu itu hanya seukuran sebutir beras, tapi memiliki banyak mulut di sekujur tubuhnya. Setelah reiki murninya habis, ahli bela diri itu langsung jatuh ke dalam danau. Permukaan danau itu beriak, tapi sama sekali tidak tampak percikan air. Dalam sekejap, jeritan itu berhenti. Semua tertegun melihatnya. Setelah memangsa reiki murni itu, para serangga itu kembali masuk ke danau.
Danau ini sangat janggal, sepertinya tali besi itulah satu-satunya cara untuk menyeberanginya, kata Wan Ningmun sambil melangkah maju. Meski ia sangat cantik, saat ini tidak ada seorang pun yang berminat mengagumi kecantikannya. Tetua ketiga, naiklah ke tali besi itu. Jangan menggunakan energi spiritual ataupun reikimu. Tetua, kamu. Mendengar perintah Wan Ningmun, wajah Rainer Luo memucat. Melihat kejadian barusan, ia sudah bisa membayangkan bahaya yang akan dihadapinya. Tapi Wan Ningmun menatapnya dengan tajam, dan wibawanya membuat Rainer Luo tidak bisa menolak. Dengan takut, ia melangkah ke tali besi itu. Untunglah, tidak terjadi apa-apa. Majulah, jangan sampai mengeluarkan energi spiritual. Sebenarnya tanpa Wan Ningmun mengingatkan pun, Rainer Luo sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan kaki gemetaran, ia melangkah maju, berusaha menyeimbangkan diri. Tapi jantungnya berdegup kencang, ia sangat takut jatuh. Kini hanya tersisa beberapa orang yang sampai di titik ini, 3 anggota pasukan tentara bayaran Bloody Moon, 2 anggota sekte besi iblis, Elton Su, Holy Su, dan Yahyaki, dan 2 ahli bela diri tingkat spiritual nyata tahap menengah. Kedua ahli bela diri ini berusia 30-an dan 40-an tahun. Ekspresi mereka tampak licik, dengan pengalaman mereka merasa para ahli bela diri muda ini tidak ada apa-apanya. Sementara, Elton Su tidak pernah melihat Delon Su dan adiknya lagi sejak masuk ke lembah keabadian, entah apakah mereka masih hidup atau tidak. Tetua, aku sudah sampai. Di seberang, Rainer Luo berseru girang. Elton Su terbuyar dari lamunannya, ia menatap Yahyaki dan Holy Su, lalu segera melompat ke tali besi itu. Sambil menggendong bayi rakunnya, Elton Su dengan hati-hati menyeberang. Ke-10 orang itu menyeberangi tali besi itu dan tiba di ujung seberang dengan selamat. Mereka memasuki ruangan sebesar sebuah ruang kelas, di dalamnya tampak 8 pintu besi berwarna-warni, dan di depan pintu itu tampak 8 tulisan berbeda, yaitu istirahat, hidup, luka, berhenti, cerah, mati, kejutan, buka. Dari 8 pintu itu, pasti hanya satu yang bisa memasuki tempat pendekar pedang abadi meninggalkan warisannya. Tapi kini ada 10 orang di ruangan itu, tentu saja tidak akan ada yang bersedia menunggu masing-masing memilih. Pilihlah dengan cermat, pintu hidup milikku, kata Hilton Mo sambil berjalan menuju pintu hidup, membukanya, lalu masuk. Senior, tunggu aku. Melihatnya, Wilton Luo hendak mengikuti, ia mendorong pintu hidup, tapi terpental oleh sebuah energi yang kuat. Semua tertegun melihatnya, sepertinya, begitu seseorang memasuki suatu pintu, pintu itu akan terkunci dari dalam. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik setiap pintu, bisa saja bahaya besar, bisa juga warisan pendekar pedang abadi. Wan Ningmun berkata pada Rainer Luo dan tetua kedua pasukan tentara bayaran Bloody Moon, tetua kedua, tetua ketiga, mari kita bertiga masuk dari pintu buka. Mereka mengangguk, lalu mengikuti Wan Ningmun masuk ke pintu buka. Akhirnya, hanya tersisa 6 orang di ruangan itu. Tanpa berpikir panjang, Wilton Luo segera memasuki sebuah pintu. Kedua ahli bela diri tadi juga segera memasuki sebuah pintu. Maka hanya tersisa Elton Su dan kawan-kawan. Dan saat ini masih ada 3 pintu yang belum dibuka. Mari kita memasuki sebuah pintu bersama-sama, agar bisa saling menjaga, kata Yahyaki. Holy Su juga menyetujui usul Yahyaki. Tapi Elton Su menggeleng, tapi jika memilih pintu yang berbeda, kesempatan kita akan lebih besar. Aku tidak akan bergabung dengan kalian. Kalau begitu hati-hatilah, kata Yahyaki dan Holy Su, perkataan Elton Su ada benarnya. Dan jika mereka masuk bersama, jika mereka benar-benar mendapatkan warisan pendekar pedang abadi, bagaimana mereka akan menentukan siapa yang akan mendapatkannya? Mereka berdua pun masuk ke pintu kejutan. Setelah mereka pergi, hanya tersisa Elton Su seorang. Dan hanya tersisa pintu berhenti dan mati. Elton Su mengerutkan kening, kata, mati biasanya mengiaskan nasib buruk, tapi isi ke-8 pintu ini tidak bisa dipastikan. Bukankah dengan mati, akan ada kehidupan yang selanjutnya? Baiklah, manapun yang ditunjuk bayi rakun ini. Elton Su mengulurkan tangan dan hendak membuka pintu berhenti. Tapi bayi rakun itu melompat ke depan pintu mati dan mencakar-cakarnya.
Rupanya bayi rakun itu mendengar gumaman Elton Su, dan mengira tuannya menyuruhnya memilih. Melihatnya, Elton Su mengerutkan kening dan menghampiri bayi rakun itu, lalu memasuki pintu mati. Setelah memasuki pintu mati, sebuah jalan setapak kecil tampak di hadapannya. Ia menuruninya, dan setelah berbelok beberapa kali, terdengar suara pertarungan. Elton Su segera mempercepat langkahnya. Di depannya tampak sebuah ruangan, dan di ruangan itu, Hilton Mo yang tadi memasuki pintu hidup, sedang melawan seekor bis. Bis itu cukup besar, tingginya sekitar 1 meter, dan sekujur tubuhnya berotot. Tapi karena serangan beruntun Hilton Mo, bis itu mulai kewalahan. Elton Su mengamati bis itu dan tidak menemukan tanda kehidupan. Bis ini pasti sudah mati. Siapa yang bersembunyi di sana, segera keluar. Bersambung.